sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27,9 FM Radio Suara Hati dimanapun Anda berada. Kembali menyapa lagi, kali ini bersama Ngobarin Aja. Ngobrol bareng informasi terkini mengenai apapun yang lagi viral atau booming. Tema kita kali ini seputar virus yang lagi booming di Indonesia atau bahkan di dunia nih. Kawan ngobar pasti udah tahu kan nama virus yang dimaksud Dita. Soal udah banyak banget informasi yang tersebar, kawan ngobar. Bahkan juga ada nih informasi yang nggak akurat. Nah, kawan ngobar jangan ikut-ikutan ya. Kita harus lebih bijak memilih informasi yang ada. Karena kalau kita salah informasi, pastinya bisa bikin kita itu tambah panik. Nah, dibawa santai aja ya kawan ngobar dan tetap di rumah dong, nurutin aturan biar si coronavirus ini bisa cepat menghilang. Kayak mantan yang kalau habis putus tuh langsung hilang gitu aja ya, kayak ditelan bumi. Oh iya nih, kawan ngobar. Walaupun nggak ada yang merhatiin, tetapi tetap dong ya harus dijaga kesehatannya, biar si virus ini nggak bisa masuk ke tubuh kita. Dan kali ini, seperti yang sudah Dita sampaikan, akan ada talk show bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kofidah. Kali ini Dita nggak sendirian nih, udah ada Ibu Dr. Maskerina Dewi selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Selamat sore Ibu. Sore. Seputar tema yang udah Dita bilang tadi, tentunya kali ini kita akan membahas tentang virus corona atau COVID-19. Ini bagaimana masyarakat Kabupaten Kofidah mengenali virus corona. Mungkin dari Ibu Maskerina Dewi bisa menyampaikan awal mula atau apa sih sebenarnya virus corona itu? Monggo bisa mungkin disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi, sebenarnya coronavirus ini masuk ke dalam keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit di saluran nafas. Jadi, kalau dulu kita mengenal dengan MOSCO, kemudian ada SARS, ini masih satu keluarga. Kemudian, untuk virus ini memang kalau kita ikuti bahwa virus ini merupakan virus yang baru. Meskipun keluarganya udah ada yang dulu ya, tapi ini termasuk virus yang baru. Yang belum pernah teridentifikasi kepada manusia, dan virus ini termasuk virus yang penularannya lewat hewan ke manusia. Oh gitu ya. Jadi coronavirus ini termasuk virus yang penularannya dari hewan ke manusia. Dari pengertian coronavirus tadi, ada yang lagi heboh nih. Bagaimana sih penularan dari hewan ke manusia? Kok bisa sih sampai ke manusia gitu ya? Apakah dari memakan hewan yang terinfeksi coronavirus atau seperti apa nih, Bu? Pertama, virus corona berevolusi menjadi patogen dan melalui seleksi alam di inang non-manusia. Kemudian melompat ke manusia. Pada skenario ini, para peneliti mengaitkan dengan wabah virus corona yang sebelumnya terlebih dahulu muncul, seperti dengan transmisi penularan manusia dari musang, atau yang biasa kita sebut dengan SARS, dan dari penularan manusia dari unta atau MERS. Peneliti menilai kelelawar sebagai reservoir yang paling mungkin menyebarkan ke manusia karena virus corona ini pada tubuhnya yang sangat mirip dengan COVID-19. Meski begitu, memang belum ditemukan kasus penularan langsung dari kelelawar ke manusia yang terdokumentasi. Dalam skenario ini disebutkan kedua spike protein SARS-CoV-2 bagian RBD yang mengikat sel dan situs pembelahan yang membuka celah untuk virus akan berevolusi ke kondisi saat ini sebelum memasuki manusia. Pandemi saat ini mungkin akan muncul dengan cepat segera setelah manusia terinfeksi, dan penyebaran dari virus ini itu sangat cepat, jadi harus hati-hati. Ini yang menyebabkan penyebaran di dunia ya Bu ya. Ini juga sangat menggemparkan sekali sampai tempat wisata bahkan tempat ibadah sampai ditutup ya Bu ya, karena merupakan upaya pencegahan dari virus corona ini.
Dan juga kalau dari kabar yang beredar, jika memakan hewan-hewan yang dikonsumsi dalam keadaan mentah, ini juga bisa masuk penyebaran virus corona ya, Bu? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa belum pasti ya untuk penyebaran dari hewan ke manusia, tetapi kami menghimbau supaya masyarakat tidak mengkonsumsi daging yang belum matang atau mentah untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Jadi lebih baik memakan daging yang sudah matang. Oh iya nih, menjadi perhatian ya bagi seluruh kawan ngobar agar memasak lebih matang, terutama pada daging, supaya mewaspadai virus-virus yang ada atau penyakit-penyakit yang ada. Nah, corona di Indonesia sendiri ini sudah banyak yang terkena ya, Bu. Ini bagaimana sih gejala-gejala virus corona sendiri ini, Bu? Nah, ini nih yang harus teman-teman ngobar tahu, gejala virus corona sendiri seperti apa. Yang pertama adalah demam. Demam disertai dengan batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernafas. Sama aja. Kemudian ada nyeri juga atau tekanan yang konsisten di dada, kebingungan atau ketidakmampuan baru untuk bangun, dan bibir atau wajah kebiru-biru. Baik Bu, maaf Bu Dita potong sebentar sembari mendengarkan talk show dengan Ibu Maskerina Dewi. Di sini Dita akan memberikan lagu nih buat kawan ngobar semua. Lagu dari Yesi Trivena dengan judul Demi Raga Yang Lain. Dan nanti kita akan berbincang lagi dengan Ibu mengenai virus corona nih Bu. Selamat mendengarkan kawan ngobar. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Kembali lagi bersama kami di 27,9 FM Radio Suara Hati dalam acara Ngobarin Aja. Ngobrol bareng informasi terkini mengenai apapun yang lagi viral atau booming. Tetap dengan tema yang sama, yaitu seputar virus yang lagi booming di Indonesia atau bahkan di dunia. Nah, kembali kita bahas virus corona
Ada beberapa gejala seperti gejala influenza. Nah, apa sih Bu bedanya dengan gejala COVID, antara gejala COVID dengan gejala influenza? Pada flu biasa terjadi ketika rhinovirus menyerang saluran pernafasan. Umumnya, keluhan yang muncul datang dari hidung dan tenggorokan. Apa sih gejala-gejalanya? Yang pertama adalah bersin-bersin, kemudian hidung tersumbat dan berair, sakit tenggorokan, sakit kepala ringan, batuk, demam. Tapi demam ini jarang terjadi. Kemudian COVID-19 sebenarnya sama dengan rhinovirus. COVID-19 juga menginfeksi saluran pernafasan. Oleh karena itu, orang yang menderita COVID-19 bisa mengalami gejala yang mirip dengan flu. Meski begitu, virus corona yang sekarang sedang mewabah lebih sering menyebabkan keluhan pada saluran pernafasan. Virus corona bisa menyerang siapa saja, termasuk ibu hamil atau menyusui serta bayi dan anak-anaknya. Ada 3 gejala utama yang dapat muncul pada COVID-19, yaitu demam tinggi, batuk, sesak nafas. Pasien juga mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, diare, mual, dan muntah. Namun, gejala ini jarang terjadi dan tidak khas terjadi pada pasien COVID-19. Pada kasus yang lebih parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan komplikasi yang serius, seperti sindrom gangguan pernafasan akut, infeksi paru yang berat, edema paru, dan kegagalan fungsi organ-organ tubuh, misalnya ginjal. Nah, kan ada beberapa istilah mengenai virus corona ini ya Bu. Ada PDP, ODP, dan positif. Nah, bedanya apa sih Bu antara PDP, ODP, dan positif? ODP atau orang dalam pemantauan berstatus belum menunjukkan gejala sakit, namun telah memiliki riwayat kontak dengan orang yang diduga positif COVID-19. Sedangkan PDP atau pasien dalam pengawasan telah memiliki riwayat gejala seperti demam, batuk, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Pasien yang berstatus PDP telah melalui proses observasi medis pada keseluruhan pernafasan, gangguan saluran pernafasan, bisa ringan atau berat, serta pernah tinggal atau berkunjung di daerah yang diketahui sebagai penularan virus corona. Nah, positif ya sudah terinfeksi virus corona. Nah, level bahaya virus corona ini gimana sih Bu? Kan selain dapat menular cepat dengan orang lain, itu apa aja gitu kan? Seluruh dunia ini kan udah panik gitu ya Bu ya sama virus corona. Itu gimana? Nah, angka kematian yang sudah kita lihat kan kecil kalau dibandingkan dengan orang yang terinfeksi ya. Yang perlu kita waspadai ini adalah angka penularan antar manusia yang memang cepat sekali dan akan menimbulkan banyak kematian. Kalau radang parunya sudah berat, pasti akan ada kematian. Tapi kalau radang parunya dapat diterapi dengan baik, maka masih bisa sembuh. Oke, begitu ya Bu. Dan ini itu informasinya memang sudah banyak yang sembuh ya Bu ya. Dan juga dikabarkan kalau orang yang meninggal dengan orang yang sudah sembuh dari virus ini itu banyakkan orang yang sembuh ya Bu ya. Tapi ini orang Indonesia sudah panik-panik nih Bu, sudah heboh gitu ya. Dan juga ada orang Indonesia yang banyak terkena karena ada beberapa yang memang kontak langsung dengan orang luar negeri, sehingga menyebabkan terjangkitnya virus corona. Dan apa kabar dengan masyarakat di Kabupaten Kofidah nih Bu? Karena kan masyarakatnya itu bisa terkena gitu ya Bu sama virus corona. Nah, kemungkinannya itu seperti apa nih Bu? Kemungkinannya selalu ada, karena memang daerah ini adalah daerah wisata, jadi banyak pendatang yang datang. Kemudian banyak orang situ, orang asli, orang asal yang berkunjung ke luar negeri, walaupun sudah ada beberapa yang memang memutuskan penerbangan. Tetapi kan banyak masyarakat di situ yang bersekolah di luar negeri, jadi kemungkinan terjangkit itu masih tetap ada.
Nah, kan Indonesia itu banyak TKW ya, Bu ya. Apa nih usaha pemerintah terkait TKW yang masih bekerja di luar negeri dalam bidang kesehatan khususnya nih, Bu? Kalau misalnya mereka masih di sana, masih bekerja, ya kita tidak bisa memantau. Tetapi jika kita sudah pulang, maka kita harus wajib karantina mandiri lebih dari 14 hari. Biasanya ada kertas status kesehatan dan wajib dan wajib juga lapor ke puskesmas sehingga terpantau oleh puskesmas. Nah, mengenai virus corona di Kabupaten Kofidah, upaya apa nih Bu untuk mencegah virus ini yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kofidah itu sendiri? Kami melakukan kerjasama dan koordinasi dengan sektor-sektor dan rumah sakit rujukan, Kominfo, info layanan masyarakat, dan terus update ilmu untuk teman-teman puskesmas agar mereka lebih tahu tentang penanganan ini. Nah, berarti sudah tertata ya Bu mengenai upaya pencegahan. Seharusnya masyarakat Kabupaten Kofidah ini sudah tidak boleh panik lagi ya Bu, karena sudah disampaikan oleh Dr. Maskerina Dewi, oleh Ibu selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan. Tetapi kita juga harus waspada ya Bu, karena penyakit ini memang cepat sekali menularnya dan orang yang sudah terinfeksi virus ini baru akan merasakan dalam waktu 2-14 hari ya Bu. Berarti mereka yang terinfeksi tidak langsung sadar dan mengerti, dan tadi juga sudah disampaikan gejala-gejala yang mungkin buat kawan-kawan ngobar untuk lebih rajin dan mengecek kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Mungkin bisa disampaikan juga ya Bu, bagaimana upaya masyarakat untuk mencegah virus ini gitu ya. Bisa dilakukan dengan gerakan masyarakat hidup sehat atau bisa juga dengan perilaku hidup sehat. Kan sudah sering ya kita sampaikan, misalnya makan makanan bergizi, gizi seimbang, tidak merokok, kemudian minum minimal 8 gelas per hari. Lalu, kalau batuk diupayakan memakai masker. Tetapi kalau tidak ada masker, bisa dengan menggunakan lengan atau siku bagian dalam. Jadi jangan pakai tangan karena tangannya bisa kemana-mana dan itu bisa menimbulkan penularan yang cepat karena kita tidak tahu tangan kita menyentuh apa aja. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun, dan itu sih. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Oh iya nih Bu, kelihatannya kan simpel ya Bu, tapi kan banyak masyarakat yang memang males gitu. Jadi mau melakukan cuci tangan aja tuh serasa berat banget gitu ya. Nah, bagaimana nih mengubah mindset masyarakat yang seperti itu? Sebenarnya untuk cuci tangan ya merupakan upaya perubahan perilaku nggak sih? Iya kan? Nah, itu seharusnya kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak ada upaya untuk bagaimana menjaga kesehatan, ya ibaratnya kita gambar gembor pun ya percuma karena masuk telinga kiri lalu keluar telinga kanan. Jadi ya perlu dipahami bahwa cuci tangan merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Alhamdulillah. Ya, karena di tangan kita tidak tahu ya Bu, dalam seharian itu kita memegang apapun gitu ya. Iya, benar. Kita tidak tahu sudah memegang apa aja, sudah salaman dengan siapa saja. Kemudian, untuk pencegahan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, untuk membatasi pergian ke negara-negara yang terjangkit, kemudian juga dibatasi untuk dosen-dosen dari luar wilayah kampus misalnya. Itu harus dibatasi juga dosen dari luar karena ada virus corona ini. Karena virus corona kan nggak tahu gejalanya kan, sama seperti orang flu biasa. Kalau masih Nah, terima kasih Ibu Maskerina Dewi.
Selain itu kita juga kedatangan tamu nih. Ada teman saya, Mbak Ana Fitroh Tunisa dari Universitas Pajajaran. Nah, di sini kita juga akan mengulas mengenai pandemi virus corona yang memang melanda mahasiswa. Nah, menurut Mbak Ana nih, gimana sih sistem atau konsep yang diberlakukan Universitas Pajajaran mengenai adanya BDR karena virus corona ini? Halo. Terima kasih Mbak Dita. Ini perlu perkenalan nggak sih aku? Boleh. Oke. Eh, kita sapa dengan siapa nih teman-teman di sini? Kawan ngobar. Kawan ngobar. Oke. Sebelumnya teman-teman kawan ngobar ya. Kenalin, aku Ana dari Universitas Pajajaran. Menanggapi pertanyaan dari Mbak Dita tadi terkait dengan belajar di rumah, menurut saya kebijakan yang paling tepat sih diambil. Karena apa? Mengingat pandemi ini merupakan masalah nasional nggak sih? Bahkan internasional. Jadi untuk mengurangi aktivitas di luar, mengurangi tingkat pertemuan kita dengan orang-orang banyak, maka belajar di rumah ini merupakan salah satu alternatif kita agar tetap belajar. Kemudian dari Universitas Pajajaran sendiri mengadakan kuliah online dengan berbagai cara, aplikasi, dan tergantung dosen sih ya. Iyalah, masa tergantung kamu. Iya. Apa sih ini, so asik banget. Tapi mungkin dari saya pribadi ada beberapa kendala ya, karena saya kan pulang nih ke tempat asal, ke daerah, ke rumah saya. Jadi di sini tuh susah sinyal. Itu sih yang menjadi kendala utama saya di sini. Karena kan kuliah daring yang penting kuota dan sinyal kuat. Kalau itu semua oke ya kuliah juga lancar. Tapi di sini sinyal benar-benar susah, dan untuk mendapatkan sinyal yang oke saya harus keluar ke kota dengan jarak 3-4 kilometer. Sedih banget gak sih? Tapi ini tidak menyurutkan saya untuk tetap belajar online. Kemudian apa ya? Ya, saya berpesan sih kepada teman-teman mahasiswa, baik yang mudik ataupun tidak mudik, tetap di kosan. Jangan malas ya buat kuliah online, jangan malas buat bangun pagi, jangan malas buat tetap beraktivitas. Kita harus tetap produktif. Oke, itu aja sih dari aku. Nah, terima kasih ya Mbak Ana. Mbak Ana ini lucu ya dan miris ya karena harus mencari sinyal buat ngerjain tugas-tugas yang memang harus dikerjakan karena adanya BDR, yaitu belajar di rumah. Nah, terima kasih buat Ibu Maskarina Dewi dan untuk Mbak Ana Fitroh atas waktunya dan informasi terkait virus corona. Informasi ini juga penting ya buat kawan ngobar semua agar lebih bisa memahami mengenai bagaimana menyikapi adanya virus corona ini. Dan oke, tibalah kita di penghujung acara kali ini. Buat kawan ngobar semua, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah. Nah, agar pandemi ini bisa segera berakhir. Jangan lupa besok kita kembali bertemu lagi dalam acara yang sama dan pada waktu yang sama. Oh iya nih, Dita punya lagu buat kawan ngobar semua, yaitu lagu dari Shana Shanom yang berjudul Kulihat Ibu Pertiwi. Selamat mendengarkan kawan ngobar, terima kasih dan sampai jumpa besok di 27,9 FM.
Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa.